Kehidupan ini terus berganti dan akan berakhir dalam hitungan Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya tidak ada manusia menghindar dari keterbatasan waktu itu. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, ya ayuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sering kita mendengar dan bahkan sudah di luar kepala kita satu ucapan. Mungkin barangkali kita belum merenungkan atau belum menyadari bahwa apa yang diucapkan itu teramat penting dalam kehidupan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidul ayyam yaumul jum'ah. Hari Jumat ini adalah hari Jumat yang terpilih dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dikhususkan untuk umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari kebesaran yaumul jum'ah inilah kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim yang telah dipanggil oleh suara muadzin dengan begitu lemah lembut yang diucapkan pertama kata Allahu Akbar, yang lain dunia ini adalah kecil. Artinya semaksimal mungkin kita berusaha apa yang merepotkan kita untuk kita hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di rumah Allah Subhanahu wa taala, dari pintu mana yang kita inginkan masuk untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itu satu cermin bukti bahwa kita memiliki iman dan kita praktekkan satu bukti fakta kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Teriring salam dan selawat yang mudah-mudahan tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya mudah-mudahan kita mendapat satu ujmah yang besar dari baginda Rasul di saat manusia itu perlu dan sangat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membaca Al-Qur'an, sering kita temukan sebuah kata dunia dan akhirat. Menyadari atau tidak, kita sadari bahwa dunia yang sedang kita berada di atasnya dan sedang kita berhuni di atasnya, ini merupakan kata dunia. Perlu kita yakini dari kata dunia itu adalah suatu masa yang berubah-berubah dan terus terbatas. Kalau seorang mukmin, seorang muslim, kehidupan akhir adalah kehidupan alam akhirat, berarti dunia ini bukan merupakan tujuan akhir dari sebuah perjalanan kehidupan umat Islam, tapi merupakan satu perjalanan yang terbatas dalam bingkai waktu yang Allah berikan kepada masing-masing makhluk, kepada manusia terutama yang disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala, diingatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala, mengisapi, menyadari bahwa kehidupan alam dunia ini sungguh amat terbatas. Kalau kita tidak meyakini, kalau kita tidak mengisapi, menyadari bahwa alam dunia ini serba berubah dan terbatas, kita akan menjadi Fir'aun modern di abad modern ini.
Kita akan menjadi Namrud di zaman abad modern ini, dan menjadi korun di zaman abad modern ini. Kenapa? Karena mereka percaya bahwa kehidupan dunia ini adalah merupakan kehidupan yang terakhir. Sebagai mukmin, sebagai muslim percaya bahwa kehidupan alam dunia ini sungguh terbatas. Sering ucapan ini dilontarkan agar kita mengisapi, menyadari bahwa satu masa kita kehidupan terbatas ini, satu masa waktu ini terbatas, yang kita tidak sadari kita sudah berada di penghujung tahun 2001. Beberapa bulan ke depan kita telah masuki tahun 2022. Kalau hal itu kita inisiasi bahwa kehidupan ini terus berganti dan akan berakhir dalam hitungan Allah Subhanahu wa taala, yang sebenarnya tidak ada manusia menghindar dari keterbatasan waktu itu. Oleh karena itu, dari kita berkumpulnya di satu masjid yang penuh barokah ini, menerangkan khotib, memberikan fatwa-fatwa, mendirikan petunjuk-petunjuk, memberikan syiar Allah Subhanahu wa taala agar kita menginsafi mau kemana kita. Dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa aina tajabun, mau kemanakah anda pergi? Kenapa? Karena dewasa ini, di abad modern ini, ilmu pengetahuan merupakan nomor satu di alam dunia, dan orang-orang yang sudah menggapai memperoleh kehidupan alam dunia yang cukup canggih dan cukup modern ini, mereka berkata itulah hasil jerih payah otak mereka, sebuah ilmu pengetahuan. Pantaslah bagi mereka kalau mereka itu tidak kenal Tuhan. Pantaskah bagi mereka kalau mereka itu tidak kenal Tuhan yang menciptakan alam semesta ini, alam dunia. Tapi kita seorang mukmin, seorang muslim percaya bahwa kehidupan alam dunia ini akan berakhir. Rugilah orang-orang yang berakhir dalam keadaan rugi terus menerus, dan beruntunglah kita sebagai mukmin, sebagai muslim, walaupun itu usia berlanjut dan akan terbatas, akan berakhir, kita dalam keadaan beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudara hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita temukan kata akhirat. Suatu alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pasti manusia itu akan kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alam akhirat yang tidak pernah terlintas dalam akal manusia dan tidak terpintas dalam kesibukan manusia dan tidak terhitungkan dalam hitungan manusia. Apa itu alam akhirat? Hal itu dapat dibuktikan hanya sebuah keyakinan, imannya kita, percayanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk memasuki alam akhirat tersebut kita harus melampaui yang disebutnya alam barzah. Alam yang pintu pertama awal memasuki alam akhirat yaitu alam barzah. Barang siapa yang masuki alam barzah tidak dengan ibadah, mereka itu susah bagaikan orang yang berenang atau menyeberangi lautan tanpa kapal. Artinya untuk bisa masuk ke alam barzah, untuk bisa masuki alam akhirat, setiap manusia seharusnya, bukan seorang mukmin, seorang muslim saja. Kalau mereka itu orang kafir, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, satu bekal untuk bisa masuk ke alam barzah dalam akhirat yang Allah tentukan, yang masih dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana dan di mana? Perhitungan akal manusia, alam akhirat itu tidak akan ketemu dan tidak bisa dilihat oleh mata. Tapi kalau alam dunia inilah yang sedang kita huni, yang kita sedang berada di atas dunia ini, yang kita berada di alam ini, inilah alam dunia yang waktunya pun serba terbatas. Perbedaan akhirat tidak punya waktu yang terbatas. Alam akhirat itu adalah alam yang perlu kita yakini adanya alam akhirat, di mana manusia semenjak Nabi Adam alaihissalam sampai akhir kiamat nanti akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikumpulkan yang disebutnya padang mahsyar. Saudara hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untayan-untayan nada yang kami sampaikan ini hendaknya
dimasukkan dalam benak pikiran kita dan diresapi dalam hati kita. Sudah berapa banyak saudara-saudara kita 2 tahun yang silam telah banyak kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berjalan terus sambil menunggu hari kiamat dan hari yang ditentukan untuk masuk, apakah mereka dalam golongan orang-orang ahli surga, apa termasuk daripada mereka golongan orang-orang ahli neraka. Saudara hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, janganlah dalam kehidupan ini kita jadikan sebuah kerugian. Janganlah dalam kehidupan ini kita menjadi orang-orang yang tidak beruntung, orang-orang yang rugi, lapih khusrin, terus menerus dalam kerugian. Hendaknya kita berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan sebuah keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sebuah perjalanan yang dapat menguntungkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ilal ladzina amanu, disitulah kita wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saudara hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dari khutbah yang singkat ini terus menerus kita setiap hari pada hari Sayyidul Ayyam Yaumul Jum'ah mendengarkan fatwa-fatwa, mendengarkan mau'izatul hasanah, mendengarkan tausiah-tausiah untuk kita persiapan dunia yang mewah, dunia yang kita hadapi ini. Miskinkah kita, kayakah kita, pejabatkah kita, masyarakatkah kita, orang punyakah kita atau tidak, yang jelas Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dan sering kita tercengang dengan ucapan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mudah-mudahan ada hikmah yang kami sampaikan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keuntungan dunia dan keuntungan akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasamiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa libasa sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-khatamul anbiya wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa lazimu sholata ala khairi khalqihi alaihi salatu wassalam. Faqad amarakumullah bizalika isada wa ta'lima wa ijlali qadrihi nabihi wa tazima. Faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil awwah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wardallahu an arba'ati khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati ajma'ina tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa qadiyal hajat ya ghafirul junubi wal khati'at. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rahman ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha azima yazkurkum waskuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yutikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.